pengasih. Fas'al bihi khobiro, maka mintalah bihi dengannya khobiro, dengan yang banyak khobarnya. Mintalah kepada Allah itu berita, maaf ya, mintalah berita, mintalah khobir, berita kepada Allah, atau mintalah kepada Allah yang maha banyak khobarnya. Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari. Itu. Harinya seperti apa? Wallahu alam, tapi yang jelas dalam 6 hari. Disebutkan detail dalam hadis itu kan ya. Ini pada hari sekian menciptakan ini, pada hari kesekian menciptakan ini gitu. Terus sesudah itu istawa alal ars. Allah itu bersemayam di atas ars singgasana. Bersemayamnya bagaimana tidak perlu ditanyakan, karena begitu itu kalau dalam bahasa kitab namanya bila kaifa, tanpa bagaimana itu. Bersemayam itu bersemayam, asalnya semayam itu asalnya duduk itu, duduk. Cuman bagaimana duduknya Allah itu jangan ditanyakan, karena memang bukan kemampuan kita untuk memahami begitu gitu ya. Mengatakan pertanyaannya sendiri sudah tidak perlu tanpa bagaimana. Pokoknya Allah istawa ala arsy. Gimana itu? Tanpa bagaimana. Nah, gitu loh. Ya, itu kalau dalam ulama biasanya membatasi dengan begitu. Terus fas'al bihi mana tadi? Fas'al bihi khabira. Kalau gitu mintalah kepada Allah. Jadi minta kepada Allah tentang apa yang kau inginkan gitu. Tetap bertanya kepada Allah. Tanyanya bagaimana? Ya belajarlah Quran. Gitu loh. Sinaono Quran, kan? Jadi paham. Gitu ya. Surat Rum, surat yang ke-30, ayat ke-8. Surat Ar-Rum. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Awalam yatafakkaru, tidakkah mereka berpikir? Tidakkah mereka menggunakan pikirnya? Fi anfusihim, pada diri mereka sendiri. Apa ada tidak berpikir terhadap diri mereka sendiri, itu maksudnya. Ma khalaqallahu, tidaklah Allah menciptakan as-samawati, beberapa langit, langit-langit, wal ardo, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi, illa, kecuali, ya, ma khalaqallahu illa, tidaklah Allah menciptakan kecuali bil haqqi, dengan hak, dengan kebenaran, wa ajalin musamma, dan ajal yang, ajal itu maksudnya waktu ya, waktu atau ketetapan waktu yang musamma, tertentu, yang ditentukan. Wa inna katsiran minan nas, dan sesungguhnya katsiran banyak atau kebanyakan, minan nasi, dari manusia, min dari annasi manusia, biliqa'i rabbihim, dengan pertemuan dengan pemelihara mereka, pertemuan dengan Allah, la kafirun, sungguh orang-orang kafir, sungguh pada kafir mereka. Nah ini ya, ini Allah menegur atau mengingatkan. Lah orang-orang itu apa tidak menggunakan akalnya toh? Orang berpikir toh gitu. Berpikir tentang diri mereka. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, pada diri mereka sendirilah. Terus ditambah lagi, Allah itu tidak menciptakan langit dan bumi ini kecuali dengan hak. Pakai hitungan, pakai perencanaan gitu. Artinya perencanaan itu Allah menghendaki begini gitu loh. Tidak kok waton, tidak ngawur, tidak, ada hitungannya, ada
perencanaannya gitu. Dan itu kalau kita mau berpikir, kita akan menemukan itu. Ya. Langit, bagaimana keadaan langit. Walaupun jauh, ya, manusia ternyata bisa berpikir juga langit itu kayak gini. Anunya kayak gini, ada lapisan-lapisan atmosfer. Orang jadi tahu kan ya, bahwa nanti kalau orang naik dari bumi, naik ke atas sana, ke arah langit itu nanti semakin tinggi, udaranya semakin tipis. Gitu. Ada teorinya, ada prakteknya juga. Dijalani, ada prakteknya, teorinya didapatkan begitu. Nah, apa enggak berpikir ke situ gitu loh maksudnya. Manusia berpikir tentang dirinya sendiri. Enggak usah jauh-jauh sekarang, pada diri sendiri. Kita diciptakan Allah fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling bagus, dalam bentuk yang paling baik. Lihat diri kita, bagaimana Allah menciptakan kita itu. Itu nanti akan menggiring kita, membawa kita kepada pengesaan Allah. Ya Allah, subhanallah, la ilaha illallah, gitu loh. Kenapa? Ya Allah itu menciptakan manusia sebaik-baik bentuk, betul, paling bagusnya bentuk, gitu. Paling baiknya bentuk. Dari segi makanan, dari segi makanan, manusia itu bisa makan daging, bisa makan tumbuh-tumbuhan. Omnivora kalau kata biologi itu ya. Ada karnivora, pemakan daging, ada herbivora, pemakan herbal, pemakan tumbuh-tumbuhan, ada omnivora, pemakan segala gitu. Kalau zaman dulu kita tahunya pemakan segala, makan daging ya mau, makan tumbuh-tumbuhan ya mau, bahkan nek sing ora nganggo agama makan aspal juga mau itu. Makan beton ya mau, besi ya mau gitu ya. Gambaran bukan sesungguhnya, orang kok dikrokoti mesine mboten. Terus ini didol itu loh. Didol tuh kok nek apa gitu loh. Maksudnya gitu. Jadi manusia itu kayak gitu tuh. Lho coba nggih, kita berpikir rada jero sithik. Yen menungso ki mung makme mung daging tok. Lah kaya macan kita itu. Gitu nggih, makme daging tok. Sidane niki wit-witan semono sak ambane niku enek pari, enek sing dimakem menungso, sedane ditinggal sama menungso. Ora dimakem kan gitu kan. Karena tidak butuh, tidak bisa makan itu, akhirnya enggak dipakai. Akhirnya ya manusia jadi pemburu, berburu nang alas itu. Karena golek daging itu nggih, golek daging. Tapi kan tidak itu. Ora saiki makan tumbuh-tumbuhan tok. Lah kalau makan tumbuh-tumbuhan saja, ya tidak ada wong ngopeni lele, ngopeni gurame, ngopeni pitik, ora enek itu. Lah ngapa? Lah ngopo gitu. Gitu nggih. Ternyata subhanallah, ternyata seperti itu kan. Lah itu loh. Karena manusia itu jadi pemimpin di dunia ini gampangnya ya, jadi yang diserai oleh Allah khalifah fil ard itu ya. Mengganti orang zaman dulu. Maka dia dibekali oleh Allah seperti itu. Iso makan dua-duanya bisa makan. Sehingga gigi kita itu ya, untu niku lho nggih. Kita punya gigi taring. Walaupun bukan macan, tapi kita punya gigi taring. Gigi yang lincip itu loh, ada. Ada gigi seri, ada gigi geraham, ada gigi taring, macam-macam itu. Jadi kalau kita makan daging, pakai gigi taring itu. Jadi bisa makan daging. Oh gitu loh. Dan struktur dalam sini, istilahnya? Struktur pencernaan ya, pencernaan juga bisa itu. Jadi iso mencerna daging ya iso, tumbuh-tumbuhan ya iso, telo ya gelem kan gitu kan ya. Telo gelem, iwak ya gelem, kecuali sing sirik lho nggih, nyirik sirikan. Bukan karena ndak bisa, dia ndak suka gitu loh, seneng beda urusan, tapi kan bisa makan itu. Gitu loh ya. Jadi walhasil dan itu juga yang menjadikan manusia itu bisa diuji dengan keharaman-keharaman itu. Sekarang bayangkan, yen menungso ki ra doyan daging. Ya kan rasa diharamke mangan babi to. Gitu nggih. Ora doyan kok. Mbok halal ya ora doyan, kan gitu. Atau haram enggak ada ujian bagi manusia. Tapi gara-gara manusia itu doyan daging, ketika babi ra oleh jadi ujian bagi mereka gitu. Karena jarine lho nggih, jarine kula nggih ranate tidak pernah makan, mudah-mudahan tetap tidak makan sampai mati gitu ya. Jadi dari ini daging babi niku jarine enak jarine lho nggih. Jarine gitu. Terus
orang jadi apalagi kan di kita di sini mungkin enggak nggih. Di luar di sana itu jadi apa-apa pakai itu gitu, gampangannya gitu. Karena memang enggak kenal hal haram gitu. Jadi ujian gitu loh ya. Jadi karena itulah manusia harusnya bersyukur. Nah, gitu. Sudah, kita lanjutkan dulu sekarang ini untuk yang lain-lainnya nanti bisa dicek lagi ya, ada banyak, tidak usah semuanya kita buka. Yang sekarang yang poin kedua, makhluk tidak bisa menciptakan apapun, tetapi justru diciptakan oleh Allah. Ma asyhaduhum khalqa samawati wal ard wala khalqa anfusihim, kan gitu kan ya. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Mereka tidak bisa menciptakan diri mereka sendiri. Surat An-Nahl, surat yang ke An-Nahl 16. 16 ayatnya ayat 20. Walullah 20. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Walladzina dan orang-orang yang atau barang-barang yang, alladzina itu bisa orang, bisa benda ya. Yad'una mereka seru, mereka panggil. Min dunillahi dari selain Allah. Tuhan-Tuhan maksudnya, Tuhan-Tuhan yang mereka seru selain Allah, baik itu wujudnya patung atau manusia atau apalagi. La yakhluquna syai'an, mereka tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Nyiptakne siji ora iso, makhluk siji ndak bisa. Wahum yukhlaqun, dan mereka itu diciptakan. Mereka itu yang diciptakan, bukan yang menciptakan. Gitu. Ini ya. Jadi makhluk itu namanya makhluk yang diciptakan. Makhluk itu tidak bisa menciptakan apapun juga. Bisa itu bikin mobil listrik. Itu cuman mengubah manusia itu. Bukan gawe tapi ngubah sebenarnya. Dari ini diubah jadi begini, pakai alat itu. Dari kain dari benang diubah jadi kain kan gitu nggih. Tapi bahannya itu ada itu. Yang namanya menciptakan itu sebelumnya enggak ada. Orang enek terus dadi enek lah gitu loh. Enggak bisa manusia itu. Manusia itu bisanya mengubah. Dari begini, dari komponen-komponen, dari besi, dari aluminium, dari apa, terus diproses dengan alat pabrik, alatnya juga yang bikin manusia gitu ya. Proses begini, jalan-jalan, kemudian jadi bentuk mobil. Kemudian ada mesinnya dibuat begini-begini pakai komputer, ya di setel begini, komputernya yang bikin juga manusia. Komputer itu sendiri buatnya juga dari barang-barang yang ada gitu. Ada dibuat komponen begini digabungkan jadi komputer gitu loh. Itu gitu. Jadi dari yang ada, berarti bukan menciptakan sebenarnya, mengubah keadaan, mengubah barang menjadi barang yang lain. Itu kalau manusia. Nah, kalau Allah, kula pun berkali-kali matur nggih. Awake dhewe sakniki sing sekarang yang usianya 30 tahun misalnya gitu. 40 tahun yang lalu kita di mana itu? 40 tahun yang lalu. Ora eneng. Enggak ada, kita belum ada. Bapak dan ibu kita mungkin sudah ada, tapi mereka mungkin belum menikah gitu. Bapak dan ibu kita mungkin belum menikah. Misalnya kita anak barep nggih, adik anak barep. Usia kita sekarang berapa? 50 tahun. 60 tahun yang lalu kita di mana? Enggak ada. Begitu loh. Lalu diadakan oleh Allah. Allah yang membuat itu. Allah menciptakan itu, ada. Loh kan ada asalnya dari air mani laki-laki, air mani perempuan. Baik, kalau itu ada asalnya sekarang. Dulu dewe Nabi Adam dulu dari apa coba? Kan gitu kan ya. Allah ciptakan dari tanah kok jadi menungso. Gitu. Itulah Allah Subhanahu wa taala bisa membuat seperti itu. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Gitu. Itulah pencipta. Lah manusia yang ada ini, makhluk ini semuanya tidak ada yang bisa bikin. Bisanya cuman mengubah bentuk tadi. Nah, gitu ya. Terus surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat yang ketiga. Al-Furqan nggih.
Wattakhadhu min dunihi alihah la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darraw wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Wattakhadhu, dan mereka mengambil, mereka menjadikan min dunihi, dari selain Allah, menjadikan apa? Alihatan, Tuhan-Tuhan, ilah-ilah. La yakhluquna syai'a, mereka tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Wong akeh ku ora iso nyiptakake sawiji-wiji, ora iso. Wa hum yukhlaqun, sedangkan mereka itu diciptakan. Mereka diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a, wala yamlikun, dan mereka tidak menguasai, tidak memiliki li anfusihim, terhadap diri mereka, dorron, kemadorotan, madorot, bahaya, keburukan, wala naf'an, dan tidak juga manfaat. Tidak bisa memberi madorot, tidak bisa memberi manfaat, kecuali kalau Allah mengizinkan, gitu ya tentunya ya. Wala yamlikuna mautan, dan mereka tidak memiliki kematian, tidak menguasai kematian, maut kematian. Wala hayatan, dan tidak juga kehidupan, hayah. Wala nusyuron, dan tidak juga nusur, pengumpulan atau kebangkitan nanti di akhirat ya. Nusur itu pengumpulan atau kebangkitan. Orang-orang musyrik itu, orang kafir, ini kan bicaranya pada orang-orang kafir ya, dari awal itu tentang Maha Barokah Allah dan seterusnya itu ya. Kemudian wattakhadhu ini kembali pada orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, karena ini ayatnya Makkiyah kan. Itu mereka menjadikan ilah-ilah, menjadikan selain Allah itu ada ilah-ilah yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain, padahal Tuhan-Tuhan itu la yakhluquna syai'a, tidak menciptakan sesuatu pun. Apalagi waktu itu Tuhannya itu wujudnya patung. Wujudnya patung yang terbuat dari batu atau dari kayu. Lah apa ya? Iso lah, wong mereka itu untuk menggerakkan tangan aja nggak bisa kok. Lah memang nggak punya nyawa, kan gitu tuh nggih? Nggak punya nyawa. Ini nganu kuwi. Kok nek liyane do ora weruh dek iki anu. Iso ngomong-ngomong dhewe-dhewe itu. Ya percaya itu. Jadi nek enek krungu beduk mantuk-mantuk jarine gitu. Napa niku? Patung gladak niku lho. Patung teng Solo enten nggon jenenge gladak sing cedhak alun-alun niku nggih. Niku daerah jenenge gladak. Lah niku enten patung Gupala loro niku. Reca Gupala kiwa tengen. Mau masuk pintu gerbang ke alun-alun itu kan ya. Itu jarine patungnya kuwi nek krungu beduk mantuk-mantuk. Percaya mboten jenengan? Percaya mboten? Percaya, wong nek krungu to nggih. Nek krungu bedhug, krungu ora kok. Krungu iso mana-mana nek krungu gitu. Krungu bedhug sekaten apa bedhug pundi? Jet gedhe niku nek krungu mantuk-mantuk dhek. Lho kok ora mantuk-mantuk? Lah krungu ora kok. Kan itu nek krungu mantuk, lagi ora krungu ora kok. Gitu ya. Jadi walhasil apa namanya? Itu gitu itu terus ora kuwi engko nek liyane do turu kabeh dek tangi ya. Apa iya? Itu orang-orang bikin kebohongan begitu supaya ditaati gitu. Sama dengan yang lain-lain. Kalau sekarang ya napa? Mboten recone niku mboten wujud reca ngoten niku. Recone itu wujudnya keyakinan. Wujudnya napa? Pandangan hidup. Nah, pandangan hidup contohnya materialis. Materialis itu apa toh? Sing penting materi. Nah, gitu. Sing penting duit. Dadine urip niku sing penting golek duit. Duit wae, wis itu. Pokoknya nang duwe duit seneng. Ora duwe duit susah. Nah, gitu. Nah, ini juga sebenarnya sama, itu juga dari Tuhan. Sidane karena sing digoleki duit terus sidane mbuh halal, mbuh haram dijikuk. Soalnya duit tok
Lho gitu loh nggih. Begitu keadaannya. Entuk duit mergo napa niku dolimi wong liya, ora apa-apa, sing penting entuk duit. Lho ngoten niku. Berpikirnya begitu. Nah itu kan jadi Tuhan kalau gitu. Jadi ilah itu, jadi sesembahan dia. Makanya siapa yang mau memberi uang, saya mau mengerjakan apa saja. Kowe gelem. Kowe tugasmu mateni wong. Lho, enek wadara ndak ada salah apa-apa. Kamu bunuh dia. Mau tak kei duit, mau, lho gitu. Apa dikei duit kok? Lho ngoten niku lho. Itu jadinya seperti itulah. Kita jangan ya. Lah pripun to? Wong Islam niku, wong urip teng donya niku sing penting golek ridhane Allah taala. Kita itu tujuan kita untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan jannah, swarga. Golek duit ya, golek duit iya. Tujuannya rono ningan gitu loh. Tujuannya berbeda sama orang kafir itu. Kalau orang kafir golek donya tinggo donya, nek ade mboten golek donya niku tinggo akhirat. Oh ngoten. Saake-ake oleh, saake-ake boleh. Sebanyak-banyaknya silahkan. Ning tujuannya sing bener gitu loh. Tujuannya yang bener. Tidak untuk urusan dunia saja atau untuk memuliakan di dunia, tapi lebih kepada urusan akhirat. Lah ning ngopo ora oleh tuku yang kita perlukan? Oh, boleh. Orang itu kalau punya uang nggih, sing pertama kali niku nyukupi kebutuhannya awake dhewe sik. Ning cara Nabi nggih. Kebutuhannya dicukupi dulu. Kebutuhan orang-orang ditanggung, dicukupi dulu. Istri, anak dicukupi dulu. Sudah, cukup toh nggih? Apa saja kebutuhannya ya, kebutuhan itu. Terus masih sisa itu digunakan untuk membantu yang lain yang masih kekurangan itu. Loh niku lho. Khairus afdhalus shadaqah itu an-dhuhri ghinan. Sedekah yang paling baik itu yang berlebih dari kebutuhan. Jadi kekayaan gitu loh. Wes cukup. Lah saiki tinggal bantu lah gitu untuk sedekah. Itu yang penting, yang paling pokok malah itu. Lah ngopo kok ngono? Gen entuk hasil ning akhirat, dapat kebaikan nanti di akhirat gitu. Bahkan untuk memberi kepada diri sendiri, kepada istri, kepada anak pun itu juga diniatkan sedekah gitu. Jadi Nabi ngendika nggih, semua yang dia keluarkan itu bermakna sedekah sampai Nabi mengatakan hatta luqmata, sampai makanan, suap makanan yang dia berikan fi mraatihi, pada mulut istrinya. Gambarannya kayak didulang ngoten nggih. Kita ambil makanan terus didulangi kepada putrine atau garwane, istrinya. Itu juga dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek niate bener gitu. Niate bener, niate aku amal soleh iki kebaikan. Itu ganjaran gitu nggih. Jenengan Bapak-bapak nggih maringi garwane. Bismillah iki untuk masalah itu, memenuhi kewajiban saya cari nafkah, memberikan nafkah kepada anak istri saya. Itu ganjaran. Begitu. Dapat begitu dapat pahala. Iya dapat pahala. Makanya niatnya sing bener. Oh gitu loh. Jadi nek wong Islam niku ganjaran kabeh, nek wong kafir niku elek kabeh gitu. Ora enek ganjarane blas. Karena niate beda. Lah awake dhewe sakniki niku dijak oleh wong-wong niku, orang Yahudi, orang Nasrani itu ngejak kita supaya mengikuti milah mereka. Apa toh milah mereka itu? Golek donya dienggo donya. Itu milah mereka. Begitu loh. Golek saakeh-akeh donya dienggo donya. Karena mereka tidak percaya dengan akhirat, gitu loh. Orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir mereka tidak percaya akhirat. Maka walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kamu mengikuti milah mereka. Nah, gitu loh. Milah mereka kamu ikuti. Tidak mesti harus memeluk agama mereka, mboten. Cukup mengikuti gaya hidup mereka sajalah, keyakinan mereka. Oh, gitu. Nek sudah ngikuti gitu, seneng mereka, sudah ridho. Walaupun tidak nglakoni Islam, walaupun masih beragama Islam, tapi gaya hidupnya, cara berpikirnya, cara kesehariannya seperti mereka. Lah itu ya, kita jangan begitu, okay? Kita berusaha untuk tidak seperti itu. Ini kisah jaminan? Pun kisah? Oke. Baik, sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan di waktu yang akan datang, ya. Qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.